Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari agen derivat hasil dari glikolisis. Nah, sesuai namanya, siklus Krebs diambil dari nama penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs, seorang ahli biokimia berkebangsaan campuran Jerman dan Inggris. Siklus Krebs juga sering disebut siklus asam sitrat karena senyawanya yang terbentuk pada tahap pertama siklus ini adalah asam sitrat. Nah, tempat terjadinya siklus Krebs ini adalah matriks mitokondria. Bagaimana tahapan proses siklus Krebs? Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Tahapan pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus aset dan oksaloasetat membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai asam sitrat atau sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan dalam tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang memiliki 6 karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomersasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Lalu 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom. Karbon ini berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi reduksi NAD+, karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Berarti, terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, terdapat beberapa reaksi fosfat inorganik atau PI akan berperan sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat organik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP ataupun ATP. Keduanya memiliki energi yang setara.
Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron yang akan ditangkap oleh FAD akan membentuk FAD 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Nah, tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malad. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8, malad akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan adalah malad dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 ACTPA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Tujuan serta kegunaan siklus Krebs ini. Tujuan utama siklus ini adalah untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA. Proses ini membuat adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Siklus ini menjadi proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi berupa ATP atau disebut juga dengan adenosin trifosfat. Siklus Krebs memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida sebagai hasil siklus Krebs. Peran siklus Krebs sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. Selain itu juga untuk pengkonversi energi dan zat terlebih untuk bisa dimanfaatkan dalam sintesis asam lemak sebelum adanya pembentukan trigliserida. Nah, itu saja pembahasan siklus Krebs yang dapat saya jelaskan. Akhiri, terima kasih.